Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jagung pertiwi yang sudah berumur 75 hari namun pertumbuhannya kurang maksimal disebabkan karena adanya serangan ini hama kepik ya, kalau sini atau semacam kumbang. Jadi ketika masa-masa awal jagung ini mulai pengisian biji, masa-masa generatif, itu ada kemungkinan dimakan oleh kepik ya. Akhirnya membuat jagung ini pertumbuhannya jadi tidak maksimal seperti ini kawan-kawan ya. Kita bisa lihat jagungnya ujungnya seperti ini. Ini dimakan oleh kepik ya, dimakan oleh kepik pada masa mudanya. Ini mulai digerogoti dari atas sampai ke bawah. Ini kalau dibiarkan saja tidak segera ditangani bisa sampai ke bawah sini, yang mengakibatkan petani mengalami kerugian. Di sampingnya ini juga sama. Nah, ini dilihat ujungnya. Yang diserang pertama kali adalah ujungnya kawan-kawan. Ini. Mengingat jagung pertiwi 3 ini mempunyai ciri khas yang sedikit lebih lembek ya. Ini lebih lembek. Kalau dibiarkan ya, ini empuk ya. Ini lihat ya. Tidak bisa sekeras seperti biji 18. Ini rawan sekali dimakan hama semacam kepik ataupun ulat. Ini juga bisa masuk ke sini. Dari ujungnya ulat bisa masuk. Contohnya mana? Contohnya jagung ini ya. Ini ya, ini bisa. Ini juga ulat. Ini kawan-kawan. Coba kita lihat. Iya. Karena karakteristiknya yang dia itu pertiwi 3 itu lebih lembut ya. Jagungnya empuk ya kalau orang sini bilang. Tidak sekeras 18. Rawan sekali terserang ini ulat. Ulat bisa memakan sampai masuk ke sini. Sedikit ngeblur kameranya kawan-kawan. Iya, seperti itu bisa kita lihat. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya paling tidak dalam jagung ketika usianya sudah mencapai sekitar 40 hari sudah, itu juga harus dimaksimalkan penyemprotan menggunakan insektisida untuk yang sejenis kepik ini ya, dan juga sekaligus untuk ulat. Nah, biasanya kalau kita waktu umur 40 hari kita spray menggunakan bahan aktifnya, kita campur yaitu yang berbahan aktif emamectin benzoat untuk membunuh ulat gerahaya ya. Kita campurkan dengan yang berbahan aktif MIPC ya. Kita mengambil kemarin Emasel ya, Emasel dicampur dengan sidacin. Nah, untuk mencegah adanya hama ulat maupun hama kepik. Nah, tidak berhenti sampai situ, menjelang pembungaan kita semprot lagi kawan-kawan. Kita semprot lagi menggunakan bahan aktif yang sama begitu, dan kita tambahi untuk menjelang pembungaan kita tambah insektisidanya di 3 bahan aktif sekaligus, yaitu tadi sidacin yang berbahan aktif MIPC 50%, bentuknya tepung ya. Sementara untuk Emasel itu cair, ditambah kita kemarin pakai losmin ya. Losmin itu bahan aktifnya levonuron. Nah, levonuron kita campurkan dengan Emasel. Jadi losmin campur Emasel yang berbahan aktif emamectin benzoat dicampur lagi sidacin. Nah, jadi untuk bahan aktif itu kita campur dengan dosisnya kemarin kita pakai dosis yang Emasel itu 12 sampai 15 ml. Setiap satu tangki 16 liter itu, satu tangkinya 16 liter itu kita pakai 12 sampai 15. Dan juga losminnya pun juga sama 12 sampai 15 mililiter ya. Dan juga untuk sidacinya kita pakai 2 sendok. Kita pakai 2 sendok makan. Kenapa hanya 12 sampai 15 saja? Karena kita mencampurnya mencampur 3 macam insektisida. Jangan sampai kebanyakan, nanti takutnya terjadi overdosis insektisida yang
akan berdampak pada jagung juga kurang baik, begitu kawan-kawan. Jadi secukupnya saja, yang penting bisa efektif untuk memaksimalkan pembuahan. Dan apabila untuk kawan-kawan semua yang menanam jagung ya, ingin menambahi yang lain lagi, kita bisa campurkan satu lagi bahan, yaitu untuk pencegahan jamur. Di pencegahan jamurnya itu kita campur pakai, bisa memilih yang bentuk tepung seperti Sagrimanzim, dengan bahan aktifnya kemarin itu Mancozeb dan Carbendazim. Atau kalau ingin membuat menggunakan maksud kami fungisida yang lain, bisa juga untuk digunakan fungisida semacam Amistartop. Itu juga sangat bagus untuk tanaman. Itu sekaligus ada zat pengatur tanamannya di ZPT-nya untuk kebutuhan pembesaran jagung ini. Jadi jagungnya bisa besar, hama ulat maupun kepiknya tadi teratasi. Yang penting penyemprotan itu dilakukan rutin, jangan sampai berhenti saat pada waktu jagung umur 1 bulan, tapi diteruskan sampai menjelang pembungaan, sehingga tidak terjadi semacam ini kawan-kawan. Kalau terjadi semacam ini, pembuahan tidak maksimal. Kalau ini hanya 1-2 bisa ditoleransi, tapi kalau terjadi dalam luasan yang besar, misalkan 1 hektar ini yang terserang bisa dalam cakupan yang lebih besar lagi, tentunya petani bisa mengalami kerugian yang luar biasa. Begitu kawan-kawan ya. Demikian video ini kami sajikan, semoga dapat menginspirasi kawan semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Terima kasih, sampai jumpa.